Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, namaku Faik Abdillah, NIM 19 10 60 dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Jember. Ya, kali ini di video ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang apa itu GIS, apa itu ArcGIS, dan juga apa saja tools yang wajib kalian ketahui sebelum kalian mengoperasikan aplikasi ArcGIS. Langsung saja cek videonya, cek result. Oke semuanya, kembali lagi dengan aku. Di sini kali ini kita akan langsung membahas tentang apa itu GIS. Ya, GIS yang dalam bahasa Inggris kepanjangannya adalah Geographic Information System, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Sistem Informasi Geografis, merupakan sebuah metode atau sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengelola data, dan juga menganalisis data. Kemudian apa sih data yang ada di GIS itu? Data yang ada di GIS itu berbentuk maps, yang seperti peta pada umumnya. Peta pada GIS juga memiliki batas wilayah. Informasi batas wilayah seperti informasi batas wilayah negara, batas wilayah provinsi, kota, kabupaten, dan juga kecamatan. Kemudian dari peta tersebut akan dimasukkan data-data seperti data persebaran penduduk, data persebaran pemukiman, data persebaran hutan, data apapun yang kita butuhkan dalam pengerjaan proyek atau pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian dari data-data yang telah dimasukkan tadi, data tersebut diolah, kemudian dianalisis, maka GIS akan memberikan beberapa pilihan tentang data tersebut. Kita dapat melihat mana sih daerah yang akan kita gunakan atau daerah yang tidak kita gunakan, mana kita yang akan kita pilih atau tidak gitu. Kemudian fungsi GIS sendiri. Fungsi GIS itu adalah pemetaan. Pemetaan itu seperti pemetaan perhutanan di daerah Kalimantan gitu ya. Kemudian ada juga analisis lokasi. Dan ada juga penentuan lokasi. Analisis dan penentuan lokasi ini biasanya digunakan untuk pembangunan bangunan, proyek, perluasan daerah, pembangunan daerah, atau dalam bidang teknik lingkungan sendiri akan digunakan biasanya untuk IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, kemudian IPAM atau instalasi pengelolaan air minum, dan juga TPA atau tempat pengelolaan akhir untuk sampah. Dan kemudian apa sih ArcGIS itu atau aplikasi ArcGIS? Aplikasi ArcGIS merupakan aplikasi yang ada di PC atau laptop, yang merupakan software yang digunakan untuk mempermudah metode GIS ini. ArcGIS sendiri itu dikembangkan oleh Esri. Nah, untuk kelanjutannya kita akan membahas tentang apa saja tools yang wajib kalian ketahui sebelum kalian melakukan pekerjaan dengan menggunakan aplikasi ArcGIS ini ya. Langsung saja kita ke scene berikutnya. Oke, balik lagi. Kita udah masuk ke aplikasi ArcMap. Nah, sekarang aku bakal jelasin ke kalian. Yang pertama tentang table of content sama katalog. Pertama table of content. Table of content itu seperti kalau di buku seperti daftar isi yang memuat tentang file-file yang berformat .shp ya. Nah, file .shp ini itu file yang akan digunakan dalam aplikasi ArcGIS atau ArcMap. Kemudian ada katalog. Katalog merupakan seperti saat kalian berbelanja online, itu ada katalog, atau Indomaret atau toko swalayan lain itu memiliki katalog atau daftar barang. Nah, di sini yang dimaksud dengan katalog adalah daftar folder-folder yang sudah kalian integrasikan atau kalian konekkan ke
aplikasi ArcGIS ini. Berikutnya, nah ini karena foldernya masih kosong. Gimana caranya agar foldernya itu nggak kosong? Kalian bisa masuk ke melalui Arch Catalog ini. Kita klik yang ada folder plus, kita cari folder kita jika kita sudah punya. Nah, untuk folder ini kalian bisa cari di Google ya. Untuk folder misal seperti yang udah saya punya, yang udah aku punya itu Indonesia Kecamatan. Kita koneksikan folder yang kita punya tadi ke katalog. Setelah itu kita buka plusnya. Nah, ini ada folder Indonesia, file Indonesia Kecamatan. Kita tarik, bisa. Nah, udah masuk. Atau kita bisa lakukan dari sini kan. Kalau dari sini kita klik kanan, add data. Nah, seperti yang tadi, kalau kalian sudah konekkan folder yang terdapat file SHP, maka kalian bisa cari di sini folder connections. Nah, kemudian ini kita klik. Nah, seperti itu kan. Nah, kita hapus satu. Nah, cara menghapusnya itu klik kanan, kemudian remove. Nah, terus ini ada hijau-hijau di bawah tulisan Indonesia Kecamatan. Apa itu? Kita buka. Nah, ini adalah untuk merubah warna peta yang kalian miliki. Misal kita rubah menjadi warna koral. Nah, berubah menjadi kemerah. Kalau kalian ingin merubah garisnya juga bisa. Outline color. Nah, kita klik misalnya dark amber. Nah, seperti itu ya. Kita bikin peta dulu aja. Warna hitam biar jelas. Nah, setelah itu karena aku pakai touchpad laptop, maka kita belajar tentang tools yang ada di sini. Tapi sebelum itu kita akan membahas kalau misalnya table of content ini hilang, kemudian katalog ini hilang, di kiri di kanan ini tidak ada apa-apa, maka cara mencarinya itu kita lihat di Windows. Klik Windows yang ada di atas ini, kemudian kalau misal ingin mengeluarkan table of content, maka klik table of content. Dan kalau kalian ingin mengeluarkan katalog, maka klik katalog. Nah, sudah keluar seperti sulap. Kemudian ini tool zoom in. Tool zoom in ini kerjanya membesarkan gambar yang ada di blok seperti ini. Nah, kemudian zoom out untuk memperkecilnya agar lebih luas pandangannya. Kemudian ini untuk menggerakkan. Nah, dan ini misal kita zoom, tools ini full extend, itu tools yang digunakan untuk agar kita bisa memperkecil gambarnya seperti agar terlihat keseluruhan gambar yang kita miliki tadi di file SHP. Nah, langsung coba kita klik. Nah, dari ini ya, terlihat di bagian Kalimantan ya, sebagian Kalimantan. Kemudian kita perkecil dengan full extend. Nah, menjadi full se-Indonesia tadi seperti file SHP tadi. Kemudian tool select feature. Kita gunakan ini untuk memilih lokasi yang kita inginkan. Rectangle itu berbentuk persegi. Jadi nanti yang lokasi yang terkena kotak persegi ini maka akan berubah warna garisnya. Seperti ini. Untuk wilayah-wilayahnya. Kemudian poligon untuk membuat bentuk dengan banyak sudut. Kemudian lingkaran untuk membuat bentuk lingkaran.
Kemudian kita akan belajar tentang measure. Nah, kita zoom in misal di daerah Jawa Timur. Measure itu fungsinya untuk kita bisa melihat jarak. Misal kita atur kilometer, kemudian kita klik ini garis dari sini ke sini misalnya. Klik 2 kali di akhir. Nah, terlihat 19 km. 19,75 km. Kalau misal kita rubah menjadi meter, maka hasilnya akan jadi 19.750 meter. Ya, meter. Nah, kemudian tool find. Tool find ini bertujuan untuk membantu kita menemukan suatu lokasi di map kita. Misal ini kecamatan. Nah, nama kecamatan tempat asal saya itu Dugun. Jadi kita coba cari Dugun. Kita klik find. Nah, ada 2. Yang mana ini? Saya perkecil dulu. Kita lihat ada 2. Kita klik yang atas dulu. Oh, itu sepertinya daerah Jogja ya. Kalau tidak Jawa Tengah. Berarti tidak, karena saya dari Gresik, maka harusnya ada di sekitar sini. Coba klik ini. Nah, ketemu. Oke. Mungkin itu aja. Ya, mungkin itu sekian videoku kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Like videonya kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have seen 1,000 things, 1,000 minds, and what they bring to this world and to this home. But will I stay?